Kalau aku koyo wong ngimpi apa ngono. Tenang. Tuh lihat Luar biasa sebenarnya. betapa bangganya bapak tukang sayur ini bisa masuk istana ya untuk upacara. Kini atas tukang sayur we nanti iso tekan kene ngono lho. Tekan istana ki. Bapak senang? VIP ya. Mau peluk bapak? Masya Allah. Tenang, ya tenang. Sebelah ini ke pejabat-pejabat kabeh lho. Wis Dengerin setelah tuh. pejabat ya keluargane pejabat dong nggon VIP bener-bener ngarepe mudine tok ono presiden wis. Kita harus menghormati upacara ini dengan khidmat. Meriah boleh, tetapi meriah itu juga ada tempatnya. Adegan goyang-goyang itu Dasar kayak adegan di dalam panci. film pengkhianatan G30S itu. Iya, kan ada adegan-adegan ketika Parah mulutnya. para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang nari, saya langsung ingat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Saya agak keberatan jujur aja dengan pandangannya Pak Roy Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya kata ketik joget-joget lagunya Gerwani waktu genjer-genjer itu terlalu jauh. Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek. Betul Tapi pak. kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran, nggak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang, saya lihat juga nggak sampai seperti itu. Jadi masih dalam batas-batas kewajaran. Acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada Apanya sakralnya yang sebagai dilanggar sih? negara. Batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Kalau paradigmanya para tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat, maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya nggak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas ala barat, pakai dasi. Kalau perlu dasinya pun seragam, ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker, tapi dengan wajah yang sifatnya accessible. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah Betul. aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama, yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah, zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi itu adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat. Nah, Ya, Roy Suryo dan Said Didu yang merupakan keduanya juga merupakan barisan sakit hati ya. Lucu memang. Masa iya sekelas upacara saja masih saja dibuat bahan nyinyir. Kemarin ada tentang berpakaian adat Pak Jokowi yang pakai adat Raja Sultan di Surakarta dipermasalahkan, yang katanya itu baju Cina lah, baju pemimpin otoriter lah. Lah sekarang masalah joget juga dipermasalahkan karena mirip gerakan PKI. Said Didu juga mempermasalahkan istana harus menunjukkan wibawa. Loh. Ini boleh dong
Pak Jokowi ketika presiden dari rakyat biasa juga mengundang para rakyat untuk hadir, untuk bersenang-senang. Tur tidak mengurangi rasa kehikmatan upacara tersebut. Kan sudah selesai acara upacaranya, itu upacara senang-senang. Seperti hanya tukang sayur ini loh, yang merasa bangga bisa masuk istana, bisa berjejer dengan para pejabat-pejabat di negeri ini, menunjukkan rasa bangganya. Lah inilah era Pak Jokowi, mengundang semua untuk masuk ke istana. Aku koyo wong ngimpi apa ngono. Tenan. Luar biasa. Tuh lihat Ini sejarah hidup bener. betapa bangganya Bapak tukang sayur ini bisa masuk istana ya, untuk upacara ya. Nanti iso tekan kene ngono lho. Tekan istana ki. Mama senang. VIP ya. Kalau bapak. Masya Allah. Seneng ya tenan. Sebelah ini kayak ke pejabat-pejabat kabeh lho. Tuh. Ternyata pejabat ya keluargane pejabat. Dengerin tuh. VIP bener-bener ngarepe mburine tok ono presiden ya. Yang pasti ini sangat menyenangkan ya, maksudnya kita semua bisa berkumpul, bisa memakai baju adat, bisa mengenalkan dari saya orang Jawa tapi saya mau mengenalkan deh baju suku rote dan itu membuat kita bangga. Saya kira ini warisan yang bagus dari pemerintahan Pak Jokowi untuk tetap bisa dilanjutkan di Tuh, tahun-tahun berikutnya. lihat kan? Harapannya semoga bangsa ini semakin terbiasa dengan perbedaan, semakin jaya, semakin makmur rakyatnya, pokoknya selalu berbahagia. SDM Indonesia semakin maju karena syarat Indonesia maju adalah SDM yang unggul. Dirgahayu Republik Indonesia, Kerja kita prestasi bangsa. Energy of Asia. Itu sih menurut saya juga udah luar biasa sih, hebat banget lah, maksudnya nggak ada larangan-larangan apa, kirain cuma hanya duduk-duduk doang, ternyata kita juga bisa turun langsung ke lapangan buat Seperti ini kok masih saja dipermasalahkan. Rakyat sendiri merasa senang. Di HUT Republik Indonesia yang ke-73 ini saya berharap cerdas, agar seluruh generasi muda bisa merdeka dalam berkarya. Jadi dulu kita tertekan untuk berkarya ini itu nggak boleh, tapi sekarang sudah bebas, sudah ada kanal banyak sekali untuk berkarya, kita manfaatkan untuk membuat kreasi-kreasi untuk generasi ya seterusnya lah. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Tuh kan, dengar sendiri kata masyarakat. Kita jadi bisa keluarin ikut-ikutan gitu, joget. Kan kita dapetnya di belakang gitu, jadinya kan kita bisa maju untuk nari bersama gitu. Seru banget sih, semuanya kayak nyampur ya, nggak ada perbedaan pas yang nyanyi bareng-bareng ya, kayak pesta rakyat jatuhnya yang tadi. Seru banget sih kegiatannya hari ini. Sangat luar biasa ya, nuansanya, nuansa budaya etnik yang cukup kental, menunjukkan keberagaman Indonesia dan juga keberagaman kita sebagai bangsa, dan ini wujud kecintaan kita terhadap budaya dan wujud pelaksanaan Trisakti Bung Karno lah, kepribadian dalam berkebudayaan. Dirgahayu Republik Indonesia, kerja kita prestasi bangsa. Dengan adanya momen ini, negara Indonesia semakin maju, semakin besar, semakin jaya, semakin rukun, ya, semakin cinta tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.